Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون معاشر المسلمين جماعة Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dalam arti senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, karena takwa adalah bekal terbaik yang harus kita miliki dalam rangka perjalanan panjang kita menuju alam akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian marilah dalam kesempatan Jumat yang insyaallah penuh keberkahan ini kita merenung tentang tugas dan fungsi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita sebagai wakilnya di muka bumi untuk mengelola alam ini. Sebagaimana firman-Nya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku akan menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi, yaitu kita bersama ini. Maka setidaknya kita pun perlu merenungkan tugas dan fungsi kita masing-masing individu sebagai wakil Allah, pengelola bumi, sehingga kita diberi akal pikiran. Masing-masing kita diberi porsi dalam hidup ini untuk memikirkan kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita sebarkan di alam. Dan untuk itu tentu kita perlu melihat, bertadabbur, bertafakkur, kemudian mengamati alam sekitar kita. Dan betapa ketika kita mengamati, begitu banyak kerusakan telah terjadi di berbagai belahan bumi. Dan kerusakan-kerusakan alam atau kerusakan lingkungan yang kita tahu telah menyebabkan berbagai macam bencana. Hari ini atau dalam tahun ini sepertinya Eropa telah mengalami kekeringan terburuk dari 500 tahun terakhir. Sampai ada satu sungai besar yang biasa dilewati oleh kapal-kapal untuk menyeberang atau melintas. Kapal-kapal laut atau kapal-kapal penyeberangan tersebut tidak lagi bisa melintas karena sungainya kering. Ada satu sungai namanya Rhine, itu 300 km dari Perancis, hari ini kering. Di belahan bumi yang lain di Pakistan, negara ini sedang mengalami musibah hebat yang mungkin juga terhebat sepanjang negara itu berdiri, yaitu dengan banjir bandang yang telah menenggelamkan hampir sepertiga wilayah negeri Pakistan. Kurang lebih 33 juta jiwa harus mengungsi. Dan hari ini pun banjir itu belum terselesaikan permasalahannya. Di sisi yang lain, kita amati
naiknya permukaan air laut telah memberikan ancaman besar bagi masyarakat di pesisir, terutama di Indonesia bagian utara, Pantura, di Jawa bagian utara. Bahkan tercatat di sebagian artikel disebutkan kalau tidak ada perbaikan, baik itu menurunnya suhu bumi atau dilakukannya berbagai macam upaya untuk mengurangi polusi karbon dioksida, maka sebelum tahun 2050 bisa jadi kawasan pesisir itu telah tergenangi dengan lautan. 23 juta jiwa masyarakat pesisir Jawa itu akan harus mengungsi. Ini sebuah permasalahan-permasalahan yang real yang kita hadapi di lingkungan kita sekitar. Jamaah rahimakumullah, sebagai hamba Allah, tentu kita memikirkan, tentu kita perlu merenung dan mengembalikan semua itu pada panduan utama kita, Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa annallaha sami'un alim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada satu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini memberikan pengetahuan pada kita, pelajaran pada kita, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kenikmatan, termasuk rasa nyaman tinggal di bumi kita ini. Tapi nikmat dan nyaman itu akan berubah manakala hamba-hambanya tidak mau bersyukur. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau bersyukur, mengingkari kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Pengingkaran-pengingkaran itu dalam wujud apa? Pengingkaran-pengingkaran itu ada berupa wujud sikap mental yang telah berubah, baik kita sebagai individu maupun sebuah komunitas besar yang disebut dengan negara. Perilaku apa itu? Perilaku adil menjadi zalim. Para ulama menyampaikan dalam tafsirnya dari ayat yang tadi barusan kami bacakan di Al-Anfal 53, dari adil menjadi zalim, dari peduli menjadi tidak peduli, dari berani berkorban menjadi serakah, dan sikap-sikap lain yang itu memunculkan kerusakan, termasuk kerusakan di muka bumi. Dan di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan dari fenomena tadi adalah ternyata dalam 100 tahun ini bumi telah naik 1 derajat Celcius suhunya. Kenaikan 1 derajat Celcius tadi telah merubah begitu banyak peristiwa, bahkan sampai pada musim yang kita tidak bisa memprediksi lagi. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengamanatkan bumi ini kepada kita sebagai khalifahnya. Maka tugas dan fungsi kita untuk menjaganya itu telah lama disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ajarannya, dalam nafas-nafas hadis beliau. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, niscaya yang di langit akan mencintai dan menyayangimu. Jamaah rahimakumullah, nafas hadis ini memberikan kita arahan sebenarnya untuk betul-betul peka terhadap lingkungan kita, untuk betul-betul bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi makhluk hidup, apakah itu semut, apakah itu burung, dan lain-lain sampai pohon dan lain sebagainya. Ada satu konsep besar dalam Islam, yaitu konsep ihsan sebenarnya. Jika kita ingin memperbaiki alam ini, maka konsep ihsan ini perlu kita aplikasikan. Apa itu ihsan? Ihsan itu berbuat baik karena Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya, engkau tidak melihatnya, Allah melihatmu. Berbuat ihsan atau berbuat baik yang nafasnya adalah keikhlasan, nafasnya adalah rasa ingin mendapatkan ridha Allah dan tidak yang lainnya. Sehingga upaya-upaya kita apapun yang kita lakukan untuk perbaikan tidak ingin mendapatkan nilai dari manusia, pujian dari manusia dan lain sebagainya. Dan istiqomah untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita ini sebagai langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan dalam penyelamatan lingkungan kita. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, inna qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilatu fa in istata'a an taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Andai besok kiamat dan di tangan kalian tergenggam satu bibit tanaman, maka tanamlah. Begitu perhatiannya Rasulullah SAW untuk kita berupaya melestarikan lingkungan, sampai untuk menanam tanaman, sampai untuk berupaya melakukan hal yang terbaik, memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya. Dalam hadis yang lain dari sahabat Anas, Rasulullah SAW menyampaikan, tiada seorang muslim yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman lalu hasilnya dimakan oleh burung atau manusia, melainkan ia akan bernilai sedekah baginya. Ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu at-tayr aw insan illa kana lahu sedekah. Jamaah rahimakumullah. Hadis ini menggambarkan betapa besarnya perhatian Rasulullah terhadap kelestarian alam, khususnya adalah ketersediaan tanaman dan di lingkungan kita. Betapa tidak hadis ini sangat bersesuaian dengan kondisi alam kita saat ini, di mana begitu banyak hutan telah dialihkan dengan keserakahan, dialihkan untuk kepentingan manusia tanpa memikirkan kehidupan makhluk hidup yang lain. Dan ini menjadi sebab pemanasan global karena karbon dioksida yang tersebar di alam dan tidak terserap oleh tanaman ini menahan sinar ultravioletnya matahari, sehingga sinar matahari lebih lama tertahan di bumi dan itu meningkatkan suhu bumi. Jamaah rahimakumullah, marilah kita bersemangat untuk melestarikan lingkungan sebagai bentuk amal nyata kita sebagai khalifah Allah di muka bumi, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani sikap beliau yang begitu sayangnya dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis juga disebutkan Rasulullah bersabda, ahabbul insani ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala sururun yudkhiluhu ala muslim. Manusia yang paling dicintai Allah itu yang paling memberi manfaat bagi manusia yang lain. Adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Diteruskan dalam hadis itu mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan hutangnya, menunaikan rasa laparnya. Ini diantara bentuk rasa cinta kepada yang lain. Bagaimana kita dengan memberikan rasa aman dari saudara kita dengan menanam pohon, memberikan kesegaran karena produksi oksigen terus ada, semakin banyak, penyerapan karbon dioksida semakin banyak, sehingga suhu di kota kita, di kampung kita, di kelurahan kita semakin nyaman untuk kita tinggal. Jamaah rahimakumullah, pandangan seperti ini adalah pandangan yang penting untuk kita miliki, dan sikap kita, sikap yang penting untuk kita laksanakan dalam bentuk nyata sebagai sebuah individu. Kalau kita memiliki pikiran yang sama, fa insyaallah ke depan kita akan merasakan kenyamanan kembali bumi kita. Dan lebih jauh lagi sikap kita yang kita dasari dengan ihsan ini, karena ikhlas menghamba kepada Allah SWT, melestarikan lingkungan, menjadi bentuk amal soleh kita
dan bahkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya selama pohon yang kita tanam mengeluarkan oksigen yang bisa dihirup pakai nafasnya saudara-saudara kita, selama buahnya bisa dinikmati, selama berbagai macam hewan bisa hidup di dalamnya, semuanya bernilai sedekah bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah dalam khutbah yang kedua ini kami mengajak, marilah kita bersama senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baik perbekalan kita menuju alam akhirat. Dan marilah kita berupaya istiqomah dalam beramal soleh, termasuk berbuat baik kepada lingkungan kita bersama, sebagai manifestasi atau perwujudan takwa kita kepada Allah, sebagai manifestasi perwujudan pelaksanaan tugas kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala, khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon hajat-hajat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.